Kembali diberitahukan kepada warga di sekitar Masjid Baitur Rahman, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat gerhana matahari. Untuk itu mohon kesediaan untuk segera merapat ke Masjid Baitur Rahman, karena sholat gerhana akan segera kita mulai. Terima kasih.
ajmain. Atau yang disebut dengan salat sunat kusuf. Ya, kalau gerhana bulan berjamaah. Kemudian setelah sholat nanti disunnahkan kan bahwa sholat sunnah gerhana matahari ini itu dilakukan secara sir, artinya seperti kita sholat duhur. Pendapat yang kedua tetap dianjurkan untuk jahar sebagaimana sholat Idul Fitri, sebagaimana sholat Idul Adha, sebagaimana sholat istisqa dan yang sholat sunnah yang disunnahkan untuk berjamaah. Kemudian nanti setelah membaca Al-Fatihah, ya, lalu andai kata imamnya nanti jahar, berarti kita mendengarkan bacaan imamnya. Andai kata imamnya nanti sir, maka kita membaca surah semampu kita. Kalau bisa surah yang panjang, kita baca panjang. Setelah nanti membaca surah, kita ruku membaca tasbih, lalu diperintahkan, dianjurkan untuk lama dalam rukunya, artinya memperbanyak tasbihnya. Maka wakilah dikatakan kurang lebih sama seperti membaca 80 ayat. Sakinglah lamanya tadi, dianjurkan untuk memperbanyak tasbih. Kemudian i'tidal, bangkit dari ruku', i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kemudian ya, tidak langsung kita untuk sujud, tapi kita membaca surah Al-Fatihah lagi, lalu membaca surah lagi. Setelah membaca surah, lalu rukuk lagi, membaca tasbih, diperbanyak tasbihnya, lalu bangkit dari rukuk dan i'tidal, ya, lalu kembali kita sujud. Nah, sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua, kemudian berdiri lagi untuk rakaat kedua. Di rakaat kedua sama seperti rakaat pertama tadi, Fatihah, baca surah, lalu rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, baca Al-Fatihah lagi, lalu dilanjutkan dengan surah, ya, kemudian rukuk, bangkit dari rukuk, i'tidal, lalu sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua, lalu duduk lagi tasyahud akhir. Ya, setelah 2 rakaat selesai, kita baca tasyahud, lalu salam, baru nanti dilanjutkan dengan khutbah daripada khutbah salat gerhana ini. Ya, kurang lebih itulah tata cara pelaksanaan daripada salat gerhana ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kebaikan dari apa yang kita lakukan, dan akan menjadi salah satu amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah intinya sudah mulai masuk sudah bisa. Itu puncak. Ya itu puncak. Puncaknya lagi di khutbah ya udah apa kok? Lagi sholat apa? Ya. 39 ya. Berapa? 32. Sekarang 32. 39 kita mulai. 35. 39. 35 aja tadi baca. Pindah. Ada. Iya. Benar, benar jadi. Soalnya 10.39. 10.39. Sudah bisa mulai. Sudah bisa mulai 10.39 sudah bisa mulai. 10.30 sudah bisa. Sudah bisa. Sudah bisa. Ya itu sudah hak masing-masing kan. Cuma kalau anak pribadi tetap menunggu keputusan pemerintah, karena dalam hal ini pemerintah yang lebih berhak menentukan selama tidak melanggar aturan syariat kan. Sementara itu tadi kan prediksi, sudah prediksi kan, dengan mengatakan bulan sudah terlihat dan sebagainya. Kalau saya tetap menunggu aturan pemerintah, kapan keputusan pemerintah. Yang jelas puasanya kan tidak kurang 29, tidak lebih 30. Iya.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك فيها والحمد لله كثيرا وسبحان الله وتفاصيله إني وجهت وجهي الذي من السماوات والأرض فما السماء وما يعلم المشركين يا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ملك وميت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها
متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة
مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت
وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumat wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته وكما قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
wa antum muslimun. Ikhwatal iman, jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satu nikmat terbesar itu Allah masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan sholat gerhana pada hari ini. Nun kita lihat, dan insya Allah dari jutaan umat Islam, dari banyaknya umat Islam yang ada di kota Palembang ini, wabil khususnya, mungkin hanya bisa dihitung berapa orang yang melaksanakan sholat gerhana. Allah belum berikan kesempatan kepada mereka untuk dapat beribadah kepada Allah melalui momentum sholat gerhana ini. Betapa luar biasanya. Kita tidak tahu kapan gerhana ini akan terjadi. Tidak semua orang bisa melaksanakannya, walaupun dia mendengar suara pengumuman, walaupun dia mendengar sholat dikumandangkan di masjid-masjid, namun hatinya belum terketuk untuk bisa hadir di tempat ini. Mungkin karena berbagai macam alasannya. Namun saudaraku dimuliakan Allah, bersyukur kita tetap Allah berikan kesempatan untuk melaksanakan sholat ini. Semoga sholat ini menjadi salah satu amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah keharibaan kita junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang berhak mendapatkan syafaat beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penuhan alam kehendak Allah. Semua terjadi atas kehendak Allah. Semuanya atas perintah Allah. Menggambarkan kepada kita semua selaku hambanya Allah. Jika Allah berkehendak, tak ada yang tak mungkin. Terjadinya gerhana atas kehendak Allah. Jika Allah mau, maka Allah bisa selamanya. Tidak mengembalikan lagi matahari pada posisinya, bulan pada posisinya. Allah bisa benturkan planet-planetnya. Maka itulah terjadi kiamat. Imam membaca surah awal, kedua, ketiga, tak lain menceritakan bagaimana terjadinya kiamat. Kapan terjadi? Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas itu pasti terjadi. Maka tugas kita bagaimana kita mempersiapkan diri ketika itu terjadi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa luar biasanya peristiwa ini pun terjadi. Kenapa dilaksanakan sholat ini? Ketika dulu pertama terjadinya gerhana, orang-orang berpikir gerhana ini akan menyebabkan kematian seseorang, membawa sial dan sebagainya. Maka Rasul katakan gerhana ini tidak terjadi, dan bukan karena gerhana ini orang meninggal dunia, tapi semuanya atas kehendak Allah. Artinya apa saudaraku dimuliakan Allah? Di sini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha segala-galanya, Allah Maha berkuasa. Maka mari kita murnikan akidah kita. Jangan sampai keyakinan kita terhadap kekuasaannya Allah terganggu. Maka jangan pernah kita bersandar kepada pemikiran kita, keilmuan kita, karena semua itu pasti ada batasnya. Jangan pernah kita bersandar dengan harta kita, karena ketika kita bersandar dengan harta kita tidak selamanya menjadikan kita sukses, bahkan bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ketika kita bersandar kepada jabatan kita, maka yakinlah semuanya akan sia-sia. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ada hamba Allah yang dia bersandar kepada kekuasaannya. Dia merasa hebat, dia merasa bisa melakukan semuanya dengan jabatannya. Tapi ternyata bagaimana akhir daripada kehidupannya? Itulah Fir'aun, seorang penguasa, raja yang berkuasa. Kalamnya adalah hukum. Namun bagaimana terjadi? Ketika dia bersandar kepada kekuasaannya, bahkan dia mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Dan semua orang tak mau dipanggil Fir'aun. Ketika ada seorang hamba Allah yang punya harta kekayaan yang begitu banyak, dan sampai sekarang tak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Dia tertipu dengan kekayaannya, bersandar kepada kekayaannya. Dia merasa hebat dengan kekayaannya, dilupakan matanya dengan kekayaannya. Maka bagaimana
Ada seorang hamba Allah yang punya dengan ilmunya yang luar biasa, membangun piramid yang waktu itu betapa luar biasa, otaknya luar biasa. Tapi bagaimana yang terjadi? Dia sombong, bersandar dengan ilmu pemikirannya, dengan gelarnya. Bahkan dia tercatat sebagai orang yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Iblis adalah hamba Allah yang cerdas, berilmu. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, dia lupa dengan keilmuannya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Maka yang terjadi, iblis diabadikan dalam Al-Quran sebagai simbol hamba Allah yang menentang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimuliakan Allah, mungkin tanpa kita sadari, kadangkala tidak sedikit kita bersandar dengan keilmuan kita. Kita mengatakan ini pasti begini. Seorang arsitektur membangun sebuah bangunan dengan bahan begini-begini, lalu menyatakan ini pasti kuat. Tapi dengan kehendak Allah, dengan tiupan angin, dengan hujan yang turun yang begitu sedikit saja, mudah bagi Allah untuk menghancurkan bangunan tersebut. Karena dia sombong dengan ilmunya, dengan keyakinannya, dengan ilmunya tidak ikut sertakan Allah, maka Allah berikan peringatan kepadanya. Saudaraku dimuliakan Allah, hari ini 29 Ramadan akan bertemu dengan 30 Ramadan atau 29, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pertanyaannya, apakah kita masih berjumpa dengan hari esok? Apakah kita masih bisa berjumpa dengan 1 Syawal? Tak ada jaminan. Tak ada jaminan bagi kita setelah ini bisa bertemu dengan keluarga kita. Tak ada jaminan bagi kita hingga sampai kapanpun kita masih bisa menikmati HP kita. Tak ada jaminan. Jika Allah berkehendak detik ini, saat ini juga mudah bagi Allah untuk mengambil nyawa hamba-hambanya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang hamba, dia sombong, bersandar kepada hartanya yang begitu banyak. Ketika dia diuji dengan penyakit, dia berobat kemana-mana, merasa uangnya banyak, berobat ke sana, berobat ke sini, tapi tak kunjung jual. Ternyata harta yang banyak tak bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi jika dia bersandar kepada Allah, apa yang dia keluarkan menjadi sedekah, berhusnuzon kepada Allah, apapun ketentuannya tetap ia terima. Namun jika dia bersandar kepada hartanya, ketika dia tak kunjung sembuh, maka dia akan kecewa. Na'udzubillah. Bahkan dia mencaci dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jabatan yang dia sandarkan kepada dirinya, dia bisa membeli hukum dengan seenak dan sebagainya. Satu saat terjadi sesuatu, Allah berkehendak lain. Sehebat apapun jabatannya, dicopot oleh atasannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu dia berbuat apa-apa. Ujung-ujungnya dia stres. Saudaraku dimuliakan Allah, itulah ayat-ayat kauniyah yang Allah ingin ajarkan kepada kita melalui momentum daripada gerhana matahari ini sebagai petunjuk bagi kita, hidayah kepada kita. Bukankah kata Allah, wa min ayatihi, itu bagian daripada tanda-tanda kekuasaanku, siang berganti malam, malam berganti siang, adanya matahari dan bulan, itu adalah tanda-tanda kebesaran. Namun seorang hamba yang bisa menerima tanda-tanda kebesarannya, maka harus dipersiapkan daripada hati yang bersih. Hati yang sudah dikenal, ditata, disiapkan untuk kenal Allah dan kenal Rasulullah. Maka ketika hatinya sudah ditata untuk kenal dengan Allah, kenal Rasulullah, jangankan Al-Quran yang ia baca, tapi semua fenomena, kejadian demi kejadian akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Semakin meningkatlah keimanannya. Namun sebaliknya, ketika hatinya tidak ditata untuk kenal Allah dan kenal Rasulullah, jangankan apa yang terjadi di depan matanya, kejadian demi kejadian, Al-Quran yang dia baca saja tak akan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena dirinya, hatinya tidak ditata untuk kenal Allah dan kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan kita, seberapapun kita, dosa kita begitu banyak, maka Allah sayang kepada kita. Allah seru, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai, Allah panggil hamba, kekasihnya,
hambanya. Salah satu gelar terbaik adalah hamba. Gelar Rasul adalah abduhu wa rasul. Kita yang banyak maksiat ini, tangan kita, mata kita, kadang-kala suudzon lebih kita utamakan daripada husnudzon. Kadang-kala tangan kita ini tak jarang melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Lebih-lebih lagi hati kita, perkataan kita, perbuatan kita. Kadang-kala virus-virus sombong ada pada diri kita. Kita merasa paling benar, kita merasa paling suci, kita merasa paling berilmu, kita merasa paling bisa. Kita tak mau menerima kebenaran dari orang lain karena kita merasa gengsi. Karena kita dibutakan dengan pangkat kita, dibutakan dengan jabatan kita, dibutakan dengan nafsu kita. Tahu itu benar tapi menolak kebenaran itu. Saudaraku dimuliakan Allah, masih Allah panggil dengan hambanya. Hai hambaku, kemari. Sayangnya Allah kepada hambanya, semaksiat apapun kita, durhaka kita kepada Allah, Allah tetap panggil di kita adalah hambanya. Apalagi kita tunggu, saudaraku dimuliakan Allah. Saudaraku dimuliakan Allah. Bahkan Allah ingatkan illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Mereka yang mau bertaubat, mereka yang mau beriman, mereka yang mau membuktikan dengan amal-amal yang soleh. Apa kata Allah? Maka Allah akan ganti semua perbuatan buruk daripada mereka dengan kebaikan-kebaikan. Diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dimuliakan Allah. Jangankan Allah ingin menolak doa kita, jangankan Allah ingin menolak taubat kita, tapi justru kata Allah, maka mereka yang mau bertaubat, beriman, beramal soleh, ulaika sayabdalun, maka Allah akan merubah, mengganti sayyiati hasanat, keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan, hasanat dengan kebaikan. Wa kana Allah ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengasih lagi penyayang. Saudaraku dimuliakan Allah, bukan hanya diampuni, tapi justru kesalahan yang pernah kita lakukan Allah ganti. Yubadilullah, Allah ganti dengan apa? Hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Berbeda dengan kita makhluk. Kadang-kala lisan kita mengatakan iya aku maafkan, tapi hatinya menolak. Bahkan kebaikannya pun berkurang kepada hamba Allah tersebut. Allah tidak begitu. Allah sayang kepada kita. Rahmannya Allah, salah satu rahman itu Allah masih berikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan sholat ini. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita juga, Ramadan telah kita lalui, sebentar lagi insya Allah kita akan selesai Ramadan. Maka apakah kita tahun yang akan datang masih berjumpa dengan Ramadan? Bahkan menjadi pertanyaan besarnya, apakah kita akan bertemu dengan satu Syawal yang akan datang? Jangan minta maaf menunggu satu Syawal. Maka mulai saat ini, detik ini, yuk al-fakir yang penuh dengan dosa ini mengajak diri pribadi, mari kita banyak bertobat, mari kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadari kesalahan kita, jangan kita disibukkan dengan kesalahan orang lain, tapi kita melupakan kesalahan kita sendiri. Saudaraku dimuliakan Allah, bagi kita yang masih punya orang tua, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Hebatkah kita, kayakah kita, namun ketika kita termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita, maka semuanya adalah nol. Bahkan Rasul katakan, mereka yang durhaka, maka pahala puasanya akan menjadi sia-sia. Saudaraku dimuliakan Allah, bagi orang tua kita yang masih ada, temui, panggil, duduk kita di depan mereka, kita cium tangan mereka, kita cium wajah mereka, kita elus mereka, kita katakan ayah, bunda, maafkan ananda yang telah begitu banyak melakukan kesalahan. Ananda sadar kadang-kala mata ananda emosi dengan melihat ayah dan bunda. Kadang-kala kita tak sadar, tak sabar dengan ayah bunda kita yang semakin menua, yang punya keinginan berbagai macam. Emosi lebih kita utamakan. Bahkan na'udzubillah, kadang-kala seorang suami tak mau memberi orang tuanya karena takut kepada istrinya. Pun sebaliknya seorang istri tak mampu memberikan kebaikan kepada orang tuanya karena suaminya.
Saudaraku dimuliakan Allah. Seberapa sering orang tua kita meneteskan air mata karena tingkah laku perbuatan kita. Seberapa sering kita duduk di depan mereka, kita memanggil mereka dari jauh. Ketika kita datang membawa makanan, mereka datang ke rumah kita, kita sajikan makanan, kita tidak memberikan yang terbaik. Buah-buahan masih dalam kantongnya, silakan ayah pun dimakan, buka sendiri. Namun ketika orang lain yang datang, kita berikan servis terbaik, makanan kita letakkan di piring yang terbaik, minuman kita beri yang terbaik, semuanya terbaik. Tapi ketika orang tua kita sendiri yang datang, seolah-olah mereka adalah orang, entah apa kita menyebutnya. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulu sering meneteskan air mata kedua orang tua kita. Tidak jarang mereka dihina, dicaci, dimaki karena tingkah laku perbuatan kita. Mereka minta kita untuk melakukan sesuatu, kita tolak. Saudaraku dimuliakan Allah, tidak ada kata terlambat. Bagi orang tua kita yang sudah tiada, doakan mereka. Jangan pernah berhenti mendoakan untuk mereka. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Doaul walad li waladi minal birri. Doanya seorang anak untuk kedua orang tuanya adalah bagian daripada kebaikan. Ketika kita sempat datang ke kuburnya, kita doakan mereka. Mohon kepada Allah, walaupun doa dimanapun bisa Allah kabulkan. Doa tidak hanya sebatas sholat. Terlalu pelit kita pada sholat kita mendoakan. Cuma berapa kali kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Maka setiap saat, mungkin yang saat ini Allah titipkan kekayaan kepada kita. Orang tua kita tak sempat menikmati kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dulu semasa mereka ada, mereka sibuk menyekolahkan kita, hutang ke sana, hutang ke sini. Namun di saat kita sudah ada, beliau tak sempat menikmatinya karena Allah telah memanggilnya. Masih bisakah? Bisa. Kenapa kita enggan bersedekah 100.000, 200.000, 300.000 yang bagi kita kecil, bagi yang ada atas nama mereka. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih bisa, mumpung saat ini Allah masih memberikan kita untuk menikmati sisa usia ini, mari manfaatkan momen terbaik ini untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Itulah bagian salah satu bentuk taubat kita kepada Allah. Banyak cara taubat kita kepada Allah. Saudaraku dimuliakan Allah. Saya pribadi, kita semua yang penuh dengan kesalahan. Apapun status kita, sebagai seorang ustazkah kita, sebagai pengusaha kita, sebagai apapun kita, dosa dan sebagainya, pensiunkah atau sudah tidak lagi, karena kita manusia biasa yang tak luput daripada kesalahan. Yang Allah inginkan kita bertobat kepadanya, mohon ampunan kepadanya dengan lisan kita dan tingkah laku perbuatan kita. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba Allah yang sukses. Ramadan kali ini Ramadan terbaik, dan jika Allah memberikan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, kita mohon kepada Allah, duhai Allah, jadikan ini Ramadan terbaik di sisimu ya Allah. Dan ya Allah, jika kau perkenankan, kami berikan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami dan orang-orang, untuk mohon maaf atas segala tingkah laku perbuatan kami. Ya Allah, jika Allah berikan kesempatan kepada kita, mari senantiasa kita hamba-hamba Allah berdosa ini memperbaiki diri kita bersama-sama, saling ingatkan berjamaah. Ketika kita berjamaah, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan yaliku bi jalali wajhihi wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhan nas, usiku wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa taqwa. Thumma sallu wa sallimu ala man umirtum bis salati was salami. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa kembali, Al-Fakir maka saya pribadi kita semua, ketika kita membaca surah At-Tin, Allah ingatkan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radna asfala safilin ila alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Dari ayat ini Allah ingatkan kita, sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam sebaik bentuknya, casingnya kami lengkapi dengan akal, pikiran, perasaannya. Manusia dengan selain manusia, maka manusia lebih sempurna. Namun ketika engkau tidak bisa menggunakan ini sebaik mungkin, kau akan berada pada posisi yang paling rendah, asfala safilin, tsumma radada asfala safilin. Maka saudaraku dimuliakan Allah, ketika kita hamba Allah tidak bisa memfungsikan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan menjadi lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Manusia boleh bagus casingnya, namun suatu saat dia bisa pada posisi paling rendah daripada anjing, paling rendah daripada babi, paling hina daripada hewan-hewan yang lainnya. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan kita, balhum adallu minal an'am, bahkan mereka lebih sesat, lebih hina, lebih rendah daripada hewan. Namun ketika manusia bisa memanfaatkan sebaik mungkin, maka kata Allah, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Saudaraku dimuliakan Allah, akan datang masa itu di mana mata kita sudah tak bisa lagi melihat dengan tajam, pendengaran kita sudah tak bisa lagi dengan tajam mendengar, langkah kita tak bisa lagi kuat seperti dahulu. Suatu saat akan datang masanya kita tak bisa lagi sholat dalam kondisi berdiri. Akan datang masanya kita tak bisa lagi hadir ke masjid. Akan datang masanya kita tak bisa lagi menghadiri majelis-majelis ilmu. Namun ketika masa sempat, masa sehat ini Allah berikan kepada kita, kita hadir majelis ilmu, kita rajin baca Quran, kita rajin melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun ketika itu kita tidak melakukannya, kita tetap mendapatkan aliran pahala itu. Itu yang disebut dengan falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka aliran pahala yang terus mengalir. Maka manfaatkan sisa usia ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang Maha Pemberi tak harap kembali. Di tempat ini ya Allah, di hari yang penuh keberkahan ini ya Allah, di bulanmu yang mulia ini ya Allah, bulan di mana Al-Quran kau turunkan, bulan di mana malam keberkahan kau turunkan ya Allah. Pada pagi ini ya Allah, menjelang zuhur ini ya Allah, kami berkumpul bersini ya Allah, menyembah sujud kepadamu ya Allah, memohon ampunan atas dosa-dosa kami ya Allah, kesalahan kami ya Allah. Kami sadar ya Allah, Engkau Maha mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang begitu banyak kami lakukan ya Allah, sengaja ataupun tak sengaja ya Allah, besar ataupun kecil ya Allah. Duhai Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa bapak ibu kami, saudara kami, sahabat kami, guru-guru kami, kaum muslimin, musliman, mukminin dan mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Duhai Allah, mohon jangan wafatkan kami ya Allah ketika kami dalam kondisi tak menyembahmu, ketika kami dalam kondisi maksiat kepadamu. Duhai Allah, mohon jangan wafatkan kami ya Allah sebelum kami dapat berbakti kepada kedua orang tua kami, memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kami lakukan kesalahan kezaliman kepada mereka ya Allah. Duhai Allah, jika orang tua kami telah tiada ya Allah, jadikan doa-doa anak yang soleh kau sampaikan kepada mereka ya Allah. Dengan doa ini ya Allah, Engkau catat kami sebagai anak berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kau ampuni dosa-dosa kami, dan kelak ya Allah Engkau perkumpulkan kami bersama keluarga kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami ya Allah, wabil khusus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, jagalah hati kami ya Allah dari segala macam penyakit-penyakitnya ya Allah. Jangan berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk berpikir negatif ya Allah. Duhai Allah, hindarkan kami daripada bersandar kepada ilmu kami, otak pikiran kami ya Allah. Duhai Allah,
Jangan berikan kesempatan kami untuk bersandar kepada harta kami ya Allah. Duhai Allah, jangan berikan kesempatan kami untuk berpikir bersandar kepada pangkatan jabatan kami ya Allah. Duhai Allah, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami bersandar, hanya kepadamu kami mohon ya Allah. Apapun ketentuanmu ya Allah, kami menerima ya Allah. Itu yang terbaik untuk kami ya Allah. Duhai Allah, mohon berikan kesempatan kami ya Allah untuk memperbaiki diri kami ya Allah. Duhai Allah, mohon terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk lebih baik lagi menyembahmu ya Allah dengan berbagai macam bentuknya ya Allah. Jadikan ibadah kami ibadah yang berkualitas dan berkuantitas ya Allah. Duhai Allah, mohon ya Allah, kabulkan pinta dan hajat kami, kabulkan pinta dan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar,